Selamat pagi. Kita ketemu lagi di dalam acara online kita. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa yang memimpin kita dan memberikan hikmat kepada kita semua. Sehingga walaupun di dalam acara online kita masih tetap bisa untuk berhikmat di dalam Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Bapa atas segala apa yang sudah Tuhan pimpin pada kami. Sehingga apapun yang terjadi pada kami, semua ada di dalam kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin juga pikiran dan hati kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami dengar dan kami terima, itu dapat mendapatkan hikmat daripada Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengetahui apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Selamat pagi semuanya. Kita mau kembali untuk beribadah yang saat ini saya memberikan judul dengan nama sebuah komitmen yang tanpa syarat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mau baca di dalam Alkitab, kita lihat Daniel 1 ayat 4, ayat 7 sampai dengan 9, ayat 12, ayat 17 dan 20. Sebetulnya kita bisa membaca Daniel 1 secara keseluruhannya, tapi ini ayat-ayat beberapa saja yang kita anggap lebih menekankan kepada apa yang akan kita bicarakan. Tapi kalau kita mau baca lebih teliti Daniel 1 semuanya, ya. Nah, saya akan bacakan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu, yaitu orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belshazzar. Daniel Hananya dinamai Sadrah. Misael dinamai Mesah, dan Azaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayuran untuk dimakan dan air untuk diminum. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Sering terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat bahwa kerajaan Yehuda, Yerusalem, itu pada saat tahun ketiga Yoyakim, sebuah raja yang sangat jahat, ya, dia dikepung, dia ditahan.
yang sebelumnya kerajaan sudah dipindah tangankan kepada anaknya yang namanya Yoyakin. Yoyakin pada waktu itu usianya 18 tahun. Dan kemudian dipindahkannya kekuasaan itu ya kepada Yoyakin ya. Jadi Yoyakin hanya berkuasa cuma 3 bulan. Lalu dia ditangkap, dia dibuang. Ya, dia dibuang ke Babel, ya, ke Tanah Sinea. Tanah Sinea itu adalah Mesopotamia yang mungkin saat ini adalah kurang lebih di Irak, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang sangat pandai strategi, ya, sebab dia menguasai hampir seluruh dunia, ya, dari India sampai Ethiopia, ya, ada 127 negara yang dia kuasai. Dan untuk menguasai negara yang begitu besar, begitu luas, itu sangat sulit. Ya, maka dia kalau tidak mempunyai sebuah strategi yang begitu mantap dan begitu kuat, maka tidak akan mungkin bisa menguasai. Oleh karena itu Nebukadnezar dia mempunyai strategi, ya, untuk menguasai 127 negara, ya, yang terbentang dari India sampai dengan Ethiopia. Ya, maka penduduknya diganti. Ya, penduduk dari satu negara yang lain ke tempat yang lain, yang sana ke sini, bolak-balik, semua dibulak-balik. Sehingga mereka tidak mempunyai kebanggaan lokal, tidak mempunyai kebanggaan di dalam negeri mereka. Maka kalau mereka sudah tidak lagi mempunyai satu kebanggaan, satu budaya lokal, maka negara itu akan hancur. Nah, itulah yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dia sengaja mencampur adukan sehingga negara yang ada di bawah kekuasaannya menjadi lemah dan takluk kepada dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salah satu caranya menghancurkan budaya lokal, budaya negeri, itu semua dihancurkan. Begitu juga kita, jangan sampai kita, ya, budaya yang ada pada kita, budaya Nusantara ini juga jangan sampai hancur, apalagi digantikan oleh budaya yang lain. Maka NKRI ini pun akan jatuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, salah satunya yang dilakukan oleh Nebukadnezar, nama diubah, diganti. Jadi tidak boleh lagi mempunyai nama yang asalnya dari negara dia, ya. Bahasa asli dihancurkan. Semua tidak boleh memakai bahasa asli, bahasa lokal, tapi pakai bahasa Babel semuanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan semuanya disuruh memakai budaya Babel. Ya, sebuah negara akan menjadi kuat kalau budayanya menjadi naik, menjadi tinggi. Ya. Tetapi sebuah negara akan jatuh kalau budayanya pun lemah. Apalagi masyarakat di sana tidak lagi mencintai budayanya sendiri. Ya, bahkan barang produksi di dalam negeri itu dianggap menjadi rendah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya. Yoyakin, dia dikuasai, dia ditangkap sebagai seorang tahanan. Ya, dan di sana, ya, bersama-sama dengan dia sebetulnya juga adalah Nabi Yehezkiel. Lalu Yeremia dikatakan, ya, di dalam Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, ya, Tuhan mengatakan kepada Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu berarti dimanapun kita ada, kita harus menjunjung negara di mana kita berasal. Ya. Kita berpijak dengan tanah yang sama dan langit yang sama.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu Daniel dia membangun tempat di mana dia dibuang, ya, dan dia menjadi sangat toleran, ya, walaupun Daniel dia sangat kuat, mempunyai satu komitmen yang tidak akan meninggalkan Allah. Tetapi dia tidak berkata bahwa hanya dia yang benar, yang lain adalah palsu, yang lain adalah kafir. Tidak. Dia mengikuti, namanya diganti, dia mau, dia ikuti, namanya diganti. Ya. Tetapi pada intinya, prinsipnya, dia tidak pernah melepaskan Allah sebagai Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Allah Tuhan adalah segala-galanya baginya. Dan itulah yang namanya ibadah. Lalu tugas kita sebagai orang Kristen itu bagaimana? Tugas kita sebagai orang Kristen adalah memberikan kedamaian dimanapun kita ada. Di lingkungan manapun kita ada. Baik mereka yang membenci Allah juga yang tidak. Tetap kita harus memberikan sebuah kedamaian. Sebab shalom, kedamaian adalah ciri khas karakter daripada kekristenan. Dan kita pun mesti menjadi berkat bagi lingkungan kita. Ya. Bahkan kita juga harus menjadi panutan. Sebab orang akan melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebuah komitmen, sebuah kesetiaan kepada Allah itu adalah sebuah pilihan. Jadi apakah kita mau melawan Allah atau kita taat kepada Allah, itu bukan oleh karena lingkungan, tapi itu karena pilihan kita berdasarkan komitmen kita. Dan yang namanya komitmen artinya apa? Komitmen hanya kita memilih, itu pilihan kita. Ya, setiap manusia pasti punya komitmen. Tapi komitmen yang bagaimana? Ya, nanti akan kita pelajari lagi. Ya, nah, komitmen itu sangat penting. Ya, kalau kita punya komitmen apapun kita bisa. Ya, kalau punya komitmen, besok saya mesti pergi ke gereja atau apa. Saya tidur, tanpa dibangunkan, tanpa pakai alarm, saya sudah terbangun. Pas jamnya. Saya pikir bukan cuma saya, kita semua begitu. Ya. Kalau memang kita punya komitmen, pasti kita akan bangun. Ya. Dan bukan cuma itu aja. Semua. Di dalam setiap langkah, setiap sisi kehidupan kita dibutuhkan komitmen. Ya. Dan kita harus memilih. Walaupun komitmen yang kita milih itu berbenturan. Ya. Walaupun itu seringkali ya, berbenturan, dan komitmen yang kita pilih untuk memilih untuk setia dan taat kepada Kristus adalah sebuah komitmen yang mungkin menghadapi banyak risiko. Bahkan kita bisa kehilangan jiwa, kita bisa kehilangan pekerjaan kita bisa kehilangan segala-galanya. Dan itulah yang dihadapi oleh Daniel. Ya, Daniel harus mempunyai komitmen walaupun menghadapi apapun juga. Ya, dia mempunyai komitmen. Dia tidak mengatakan, ingat, saya ini cuma tawanan perang. Saya nggak bisa berkuasa, tidak bisa melakukan apa-apa. Semua tergantung apa yang diputuskan dari atas. Tidak. Ya, walaupun dia menerima tanpa berkeluh kesah, tanpa bersungut-sungut, dia melakukan apa yang ditugaskan, tapi dia tetap punya komitmen yang kuat untuk setia dan taat kepada Tuhannya. Ya. Sehingga dalam 3 kali dia bersujud, dia beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, strategi yang dipakai oleh Daniel
adalah sebuah strategi yang namanya resisten. Apa resisten? Daya tahan, kekuatan ya yang dia pakai. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Ya. Walaupun banyak hal risiko mengancam di dalam kehidupan dia, tapi dia jauh lebih takut kepada Allah. Pikiran yang ada pada Daniel, itu ada sebuah pikiran yang cukup langka untuk kita pada saat ini. Sebuah pikiran yang cukup langka. Bagaimana tidak dia menghadapi bahaya, dibuang ke kandang singa, ya. Tapi dia tetap dengan komitmennya, ya. Padahal apa yang didapat adalah sebuah kesuburan, adalah sebuah kemakmuran, adalah sebuah kesuksesan. Dan dia lepas. Dia mau singkirkan itu semua demi komitmennya di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Pada zaman ini begitu banyak sekali orang datang kepada Tuhan, orang masuk di dalam kehidupan tanpa sebuah komitmen. Dia masuk di dalam sebuah perkumpulan, ada sebuah janji, sebuah komitmen, ya, profesi, tapi dia tidak melakukan itu. Ya. Apakah profesi itu di dalam bidang medis, apakah profesi itu di bidang hukum? Ada banyak, tapi kita tidak mengikuti. Seringkali kita melanggar, ya. Tapi tidak demikian dengan Daniel. Ya. Dia kuat, dia taat, walaupun ya, dia diancam dengan resiko jiwanya. Dia diancam kehilangan semua hal kesuksesan yang dia dapatkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Begitu juga dengan menjadi anggota sebuah gereja. Seringkali kita datang menjadi anggota sebuah gereja, ya, ada satu tata ibadah, ada tata hukum, satu kewajiban yang diharuskan bagi anggota gereja, tapi seringkali kita langgar. Kita hanya menganggap bahwa untuk jadi anggota mau-maunya aku. Aku mau datang ya boleh, enggak ya itu hukum. Enggak ada yang bisa menghukum aku. Memang tidak ada hukum, tapi kalau ada hukum itu Tuhan yang memberikan. Kita manusia tidak akan bisa mempunyai hukum. Maka banyak sekali aktivis-aktivis di gereja tidak menjalankan tugasnya. Kenapa? Karena di dalam pemikirannya, kalau tugas di dalam gereja, aku boleh datang, boleh tidak. Tidak ada yang bisa menghukum. Dan tidak mungkin, aku sudah mau aja datang, bertugas, itu sudah bersyukur. Tapi tidak demikian ya dengan Daniel yang dikatakan oleh Daniel. Ya. Begitu juga dengan saat ini ya, di dalam gereja, aku datang, aku melayani, ya. Aku suka, aku layani. Aku tidak suka, aku tidak mau. Aku meninggalkan. Ada hal lain yang lebih enak, aku tinggalkan tugas di gereja. Begitu juga dengan perkawinan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam perkawinan kita mempunyai komitmen janji-janji suci. Tapi janji-janji suci itu seringkali kita langgar. Kalau dikatakan dalam susah dan dalam duka, aku tidak akan berpisah hingga kematian. Ya, memisahkan kita. Tapi di dalam kenyataannya, begitu banyak perkawinan yang kemudian pecah, pisah di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi komitmennya. Mereka masuk di dalam perkawinan, mereka masuk di dalam sebuah institusi, tapi mereka tidak mau mentaati komitmen yang ada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dalam zaman yang tidak lagi menghargai komitmen. Kita tidak lagi mau tahu, karena kita anggap itu itu hak aku, hak asasi aku. Aku mau bagus, kalau tidak ya nggak bisa dikatakan apa-apa. Ya. Sehingga perkawinan pun hanya dianggap sebagai kontrak kerja.
Kalau aku suka, aku jalan. Kalau tidak, ya susah. Ya, seorang teman saya, bukan seorang teman, seorang pemuda gereja, ya, anak didik saya, ya, itu datang kepada saya berkonsultasi. Dia mau menikah, katanya. Dengan siapa? Dengan orang bule, katanya. Saya katakan, kalau kamu menikah dengan orang bule tidak ada masalah. Tetapi satu hal, mereka mempunyai budaya yang beda. Dan budaya itu bisa menjadi satu kalau mereka mempunyai Allah. Mereka sungguh-sungguh datang menyembah Allah. Ya, Allah menyembah Kristus, ya, sama dengan kita sehingga standarnya menjadi sama. Tetapi kalau mereka itu akan berbeda. Lalu saya katakan kepada dia salah satu contoh, ya, pada mereka, ya, mereka katakan bahwa kalau menikah, ya, maka seduanya menjadi satu, keuangannya menjadi satu, semuanya menjadi satu. Ada apa-apa diskusi dulu semua. Lalu dia bilang, oh dia juga begitu. Ya coba kamu ngomong, sebab pernikahan itu bukanlah sebuah yang coba-coba, hanya diduga kebiasaan kita, tapi bicarakan dengan matang, sehingga kemudian kita bisa mengambil sebuah komitmen. Nah, di dalam kenyataan, pada waktu dia berbicara, apa yang dikatakan oleh calon suaminya? Oh tidak, gaji saya tidak banyak, cuma $3.000, katanya, US dollar. Jadi itu hanya cukup buat dia. Nah, kamu bekerja, kamu juga bekerja. Jadi nanti masing-masing keuangan saya dan keuangan kamu berpisah. Tapi kita hanya hidup bersama. Sering terkasih di dalam Tuhan, dia kaget. Ya. Anak muda ini, anak perempuan ini, ya, di komisi pemuda, ya, itu dia kaget. Lalu saat itu dia bilang tidak, dia nggak jadi menikah. Sering terkasih di dalam Tuhan Yesus. Zaman ini, zaman milenial, ya, sangat sulit mempunyai komitmen yang benar dan sungguh-sungguh. Seorang filsuf, teolog yang bernama Søren Kierkegaard, ya, dia mengatakan apa? Ya, dia mengatakan bahwa manusia di dalam hatinya mempunyai sebuah keterkaitan, sebuah passion yang menggerakkan, ya, menggerakkan kehidupannya, ya, sehingga dia menjadi care, ya, dia concern, ya, dan itu membentuk sebuah komitmen. Dan komitmen itu beda. Komitmen itu beda. Ya, masing-masing orang beda. Dan Kierkegaard mengatakan bahwa ada 3 komitmen dasar pada manusia yang mungkin dia sendiri tidak tahu. Tetapi kalau kita perhatikan, kita bisa mengklasifikasi. Ada 3 perbedaan daripada komitmen itu. Ya, kita lihat, ya. Komitmen dasar adalah apa? Ya, penggerak dasar itu apa? Yang pertama disebut dengan nama kaum estetis. Kaum estetis itu apa? Yaitu dia menggerakkan sesuatu yang dia inginkan berdasarkan kesenangan, entertain. Dia berdasarkan kesenangan, dia mau bekerja, dia mau melayani di gereja, dia mau melakukan apapun atas dasar kesenangan. Jadi pada saat dia merasa senang, dia melayani, dia bertugas. Tapi pada saat dia tidak suka lagi, dia kemudian meninggalkan. Tanpa dia mau tahu apa jadinya, tanggung jawab terhadap organisasi yang dia tinggalkan itu tidak ada. Yang dia pikirkan hanya dia. Kalau dia senang, dia lakukan. Dan kesenangan itu macam-macam. Bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk rohani, bisa dalam bentuk yang macam-macam sekali. Ya, macam-macam penghargaan, ya, itu bisa semua. Ya, jadi ada banyak macam. Nah, Kierkegaard mengatakan ada bentuk entertain, estetis, hingga kelihatan seorang pelayan Tuhan, seorang aktivis, dia seorang yang begitu luar biasa apa. Tetapi kalau motivasinya adalah
untuk entertain, ya, maka itu akan susah. Tadi sebelum khotbah saya bicara, ya, kepada teman-teman semua, ya, saya katakan bahwa pada waktu saya datang ke sini karena jalanan ditutup, jalan macet bukan main. Lalu anak saya semua mengatakan jangan ke sana Papa, nanti Papa susah. Usia Papa sudah 70, ya, Papa nggak kuat di jalan kalau sampai macet berjam-jam. Ya, apalagi disuruh balik, kan sama aja kecewa. Tolong telepon aja, kayaknya minta digantikan oleh hamba Tuhan yang ada di sini. Ya, nah, saya telepon, saya bilang siap-siap saya nggak ada. Saya bilang, tapi saya akan usaha selalu ada. Nah, lalu pas datang ternyata pagi saya datang semua lancar. Tidak ada apa-apa sama sekali, semua baik. Lalu anak saya lalu bilang, Papa katanya kepala batu katanya. Pantes anaknya kepala batu, dia bilang begitu. Kenapa? Sudah dilarang juga masih aja katanya. Saya bilang beda. Jangan samakan ya Papa dengan kamu. Apa beda? Mungkin tindakannya sama, kepala batu. Tetapi motivasinya beda. Itu yang saya katakan. Motivasi dia adalah demi entertain, demi kesenangan. Tapi motivasi saya, motivasi Papa itu beda. Motivasi saya apa? Karena saya mengasihi Kristus. Apapun yang terjadi akan saya lakukan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah kaum estetis, saya katakan ya, passionnya, kesenangannya, ya. Maka apapun dia lakukan, pelayanan, tugas di pekerjaan, kalau dia senang dia lakukan, kalau tidak dia tinggalkan. Itu sebagai penggerak utamanya. Ya. Dan dalam bidang apapun maka dia akan melakukan demi entertain, demi kesenangan. Ya. Nah, lalu yang kedua apa? Ya, yang kedua apa? Ya, sebetulnya entertain ini ada juga dibagi lagi beberapa bidang lagi. Tapi saya tidak bicara masalah itu ya. Nah, lalu kita lihat lagi. Ya, yang kedua apa? Yaitu kaum etika. Kaum etika adalah yang mengatakan segala sesuatu mesti dilakukan oleh karena kewajiban kita. Segala sesuatu harusnya demi tugas kita. Segala sesuatu harusnya demi kebenaran. Seorang hamba Tuhan, Immanuel Kant, pernah mengatakan, kenapa? Ya, banyak anak Tuhan tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Pada itu kewajiban yang mesti dia lakukan. Tapi Kierkegaard mengatakan tidak. Memang dia mesti melakukan firman, tapi bukan atas dasar kewajiban. Bukan atas dasar tugas. Kenapa? Kalau seseorang melakukan segala sesuatu atas dasar tugas, kewajiban, maka segala sesuatu menjadi kering. Tidak lagi hangat. Ya. Segala sesuatu menjadi dingin. Tidak lagi hangat. Ya. Maka dia lakukan semua sepertinya tidak ada kasih. Jadi dia lakukan tugas dia dengan baik. Tapi kasih tidak muncul di mana-mana. Ya, saudara yang terkasih di dalam itu tidak sempurna. Maka kaum estetika itu juga mengatakan jangan seperti itu. Ya, tetapi ada kaum yang ketiga yang dikatakan oleh Kierkegaard. Dia katakan yaitu kaum religius. Kenapa? Kaum religius dia datang, dia melakukan pelayanan di gereja, dia melakukan penginjilan, dia melakukan tugas di dalam pekerjaannya semuanya karena dia mengasihi Kristus. Inilah yang mesti kita tekankan. Bahwa motivasi dasar kita melakukan segala sesuatu karena mengasihi Kristus. Banyak sekali pendeta mengatakan bahwa kita datang kepada Kristus. Buat apa? Supaya kita diberkati. Itu kaum entertain.
Lalu ada lagi yang kita, kenapa? Itu sudah tugas kita. Sehingga pelayanan di dalam gereja itu menjadi mati tanpa kasih. Tapi kita mau menjadi seperti Kristus. Apapun yang kita layani semua oleh karena kasih kita kepada Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, begitu juga Daniel, dia melakukan segala sesuatu karena dia tahu yang memimpin, yang mengawasi dia adalah Kristus. Maka nama Daniel itu berarti adalah Tuhan adalah hakimku. Jadi apapun yang dia lakukan, dia tidak lagi melihat ke kanan atau ke kiri, tapi hanya langsung kepada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki dia lakukan, walaupun lingkungan tidak suka. Ya. Inilah atas dasar-dasar komitmen yang dipakai oleh Daniel. Sehingga dia lakukan semua apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan lingkungan, bukan oleh karena badannya lelah atau tidak, moodnya lagi senang atau tidak. Tapi Yesus adalah hakim kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kasih itu hanya diberikan kepada Kristus. Apapun yang kita berikan kepada Kristus, ya, bahkan kita bersuka cita kalau kita bisa menderita untuk Kristus. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita ini harus susah-susah, tidak. Tapi kita punya kesiapan bahwa apapun demi Kristus kita akan siap. Sehingga saya pernah mengatakan di sebuah katanya bahwa apapun yang terjadi pada Kristus, saya akan siap untuk ikut. Termasuk bila Yesus pun tidak ada di surga, saya akan ikut Kristus. Ya, itu hanya sebuah istilah. Kenapa? Yesus pasti ada di surga. Dia yang memimpin di surga. Tapi yang saya katakan, saya selalu melihat kepada Kristus, bukan kepada pandangan orang lain. Ya. Walaupun saya harus menghitung semuanya. Ya, saya harus melihat supaya apa? Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu kehendak Kristus dengan baik, tanpa kegagalan. Dan Roh Kudus pasti akan memimpin di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa? Yesus sudah memberikan kepada kita sebuah double grace. Saya katakan double grace. Ya, kenapa? Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya keselamatan, tetapi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita juga ada pengudusan. Kekuatan sehingga kita bisa mempertahankan komitmen kita untuk mengikut Yesus, menjadi setia kepada firman-Nya. Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah sumber daripada kehidupan. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Kehidupan kita? Bagaimana komitmen kita? Apakah kita mau punya komitmen sebagaimana Daniel, atau kita mau mengikuti komitmen yang ada pada dunia milenial saat ini? Ya. Walaupun saya adalah orang tua yang milenial, saya tetap akan mengikut Yesus. Lalu bagaimana dengan kita semua? Sering terkasih di dalam Tuhan Yesus. Daniel mengikuti, ya, komitmen itu dengan persyaratan, ya, yang Daniel buat. Persyaratannya apa? Dia siap diuji sesuai dengan komitmen yang dia ambil. Apakah kita semua siap diuji dengan komitmen yang kita ambil? Yang kedua, Daniel siap melakukan dan menjalankan komitmennya di dalam suasana lingkungan yang bagaimanapun juga. Tapi tanpa berkoar-koar, tanpa mempunyai sebuah tindakan yang ekstrim. Ya. Dan Daniel, dia siap membuat sebuah pola kebiasaan hidup yang baru.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mempunyai sebuah pola kehidupan yang baru? Ya. Komitmen kita bagaimana? Jangan komitmen kita ada komitmen yang asal-asalan. Misalnya, bila Tuhan mengabulkan doa saya akan melakukan itu. Tidak. Itu bukan kehendak Tuhan. Tapi ada yang lebih jelek lagi. Dia sudah punya komitmen bila Tuhan mengabulkan doa saya akan melakukan itu. Setelah Tuhan kabulkan, dia lupa dengan apa yang dia janjikan. Itu lebih kacau lagi. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita siap untuk melakukan kehendak Tuhan? Komitmen kita dengan Tuhan bagaimana? Apakah komitmen kita komitmen yang asal-asalan atau komitmen yang oleh karena apa itu namanya estetik saja, ya? Mau entertain, mencari kesenangan, atau komitmen kita ada komitmen yang mati. Karena sesuai dengan kewajiban, sesuai hukum sebagai orang Kristen mesti begini. Itu tidak ada kasih. Tapi kita mau punya komitmen, ya. Oleh karena kita mempunyai pikiran dan perasaan yang seperti Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Sehingga dikatakan kita harus menjadi pahlawan iman. Kita menjadi pahlawan iman sesuai dengan apa yang kita komitmennya. Bagaimana dengan saudara sekalian? Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan memimpin kami. Bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua. Pimpin kami semua Tuhan. Justru pada zaman yang seperti ini, pandemi COVID yang makin lama makin merajalela. Tapi kami percaya kalau kami berpegang pada Tuhan, maka tangan Tuhan tidak akan pernah melepas kami. Apapun yang terjadi pada kami, itu adalah kehendak Tuhan. Dan kalau itu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima apapun yang terjadi Tuhan. Tapi kami punya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin.